Kenalkan, nama saya Jacqueline Francis Hermapea dengan NIM 223303030336. Saya akan menjelaskan hasil jawaban dari UAS penjaminan kualitas perangkat lunak. Saya dari kelas TI 7 pagi C. Saya memilih studi kasus nomor 1. Studi kasus nomor 1 yaitu sistem e-commerce UMKM. Deskripsi studi kasus: sebuah perusahaan rintisan bakal mengembangkan aplikasi untuk e-commerce berbasis web, membantu UMKM memasarkan produk mereka secara online. Sistem ini menyediakan fitur utama seperti manajemen produk, terancam, belanja, pemesanan, pembayaran digital, serta pelacakan pengiriman. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS yang diberikan Pak Ahmad. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep kualitas perangkat lunak yang relevan untuk sistem e-commerce ini beserta atribut X kualitas utama. Jawab, kualitas perangkat lunak pada sistem e-commerce dapat diartikan sebagai kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi sesuai kebutuhan pengguna secara benar, stabil, dan konsisten. Pada aplikasi e-commerce, kualitas menjadi hal yang sangat penting karena sistem berhubungan langsung dengan transaksi, data pengguna, dan pengalaman pelanggan. Pertanyaan nomor 2, model atau standar kualitas apa yang paling sesuai diterapkan pada kasus ini? Jelaskan alasan. Standar kualitas yang paling cocok dengan kasus tersebut adalah ISO atau IEC 2510010. Alasan untuk pemilihan standar tersebut menjadi relevan adalah fakta bahwa ia menawarkan kerangka yang cukup luas untuk menilai kualitas perangkat lunak yang mencakup sistem web perusahaan berskala besar seperti e-commerce. Teknik pengujian apa yang tepat digunakan untuk menguji fitur transaksi dan pembayaran? Jawabannya, beberapa teknik pengujian untuk fitur transaksi dan pembayaran yang cocok untuk dites adalah sebagai berikut. Saya jelaskan sedikit black box. Yang pertama ada black box testing. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsi transaksi telah diimplementasikan dan berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian pengujian tidak melihat struktur kode, yang berarti hanya melakukan input. Kedua ada equivalence partitioning. Ketiga boundary value analysis. Pengujian ini dapat digunakan pada persyaratan nilai jumlah produktif maksimal dan nilai maksimal. Yang keempat, integration testing. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa sistematika antara modul keranjang belanja atau security testing. Teknik pengujian untuk memperkuat proses pengujian transaksi. Pertanyaan nomor 4. Strategi pengujian apa saja yang harus dilakukan dari awal hingga sistem siap digunakan pengguna? Jadi strategi pengujiannya ada 6 strategi. Yang pertama, unit testing. Yang kedua, integration testing. Yang ketiga, system testing. Yang keempat, performance testing. Untuk kelima, user acceptance testing. 6. Regression testing. Pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana proses manajemen defect sebaiknya diterapkan pada sistem ini. Manajemen defect pada sistem ini sebaiknya dilakukan secara terstruktur. Proses dimulai penemuan defect melalui pengujian atau laporan pengguna. Pertanyaan ke-6, bentuk audit atau review kualitas apa yang perlu dilakukan selama pengembangan? Yang pertama ada coded review. Yang kedua, design review. Yang ketiga, review test case. Yang keempat, audit proses. Pertanyaan ke-7, metrik kualitas apa yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak ini? Jawabannya ada 6. Yang pertama, defect density, yaitu jumlah defect yang ditemukan dalam sistem atau penyelesaian defect. Yang ketiga, ketersediaan sistem menunjukkan. Yang keempat, waktu respon sistem
terutama pada proses transaksi. Yang kelima, cakupan pengujian. Yang keenam, jumlah keluhan pengguna sebagai indikator kualitas dari sudut pandang pengguna. Pertanyaan nomor 8. Usulkan langkah improvement proses kualitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem ke depan. Jawabannya ada 5, yaitu menetapkan standar kualitas. Yang kedua, menerapkan pengujian otomatis. Yang ketiga, mengintegrasikan proses pengujian. Yang keempat, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, memanfaatkan umpan balik pengguna sebagai dasar perbaikan sistem secara berkelanjutan. Untuk mockup test case-nya saya bisa bacakan. Yang pertama itu test case atau perhitungan total harga. Tujuan memastikan sistem menghitung total harga dengan benar termasuk diskon dan biaya pengiriman. Yang kedua itu ada test case pembayaran digital. Tujuan menguji kendalaan dan keamanan modal pembayaran pada berbagai kondisi. Test case nomor 3, manajemen produk. Tujuannya memastikan pelaku UMKM dapat mengelola katalog produk dengan mudah. Test case nomor 4, performa sangat saat traffic tinggi. Tujuannya menilai respon aplikasi saat diakses banyak pengguna secara bersamaan. Kiranya cuma segitu yang bisa saya jelaskan, Pak. Dan pasti ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena kesalahan saya. Terima kasih.